Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita berkesempatan untuk menambah lagi ilmu pengetahuan agama kita, yaitu tentang nama-nama Allah Al-Asma'ul Husna, yang sampailah gilirannya pada hari ini, yang menurut urutan nama Allah Al-Musawwir. Al-Musawwir maknanya yang maha membentuk rupa. Itu sebabnya dalam bahasa Arab, surah, itu maknanya picture, gambar. Suratun. Bukan surah ya. Surah itu surah-surah dalam Al-Quran. Itu pakai sin biasa. Tapi bila dengan sad, suratun, maknanya gambar. Jadi nama Allah Al-Musawwir maknanya Allah yang maha membentuk rupa manusia, membentuk rupa makhluk. Ustaz yakin nama Allah Al-Musawwir ini tidak begitu familiar dalam masyarakat kita Nusantara, sebagaimana familiarnya nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Aziz, Al-Alim, Al-Basir, As-Sami'. Tapi Al-Musawwir jarang-jarang kita dengar. Rupanya Al-Musawwir ini adalah salah satu daripada Al-Asma'ul Husna yang kita perlu tahu dan yakini untuk membolehkan kita memasuki syurga Allah. Ustaz kaitkan pengetahuan tentang Al-Asma'ul Husna dengan kelayakan masuk syurga. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Inna lillahi tis'atan wa tas'ina isma. Mi'atan illa wahidah. Man ahsaha dakhalal jannah. Allah memiliki 99 nama, yaitu 100 kurang 1. Siapa yang memeliharanya, dia masuk syurga. Jadi kelayakan seseorang masuk syurga ada kaitan sampai di mana ilmunya tentang 99 nama Allah. Dan Al-Musawwir satu di antaranya. Cuma bila ditanya, adakah dalilnya dari Quran atau sunnah Nabi, Pak Ustaz, bahawa Al-Musawwir itu memang nama Allah? Ada. Dalam Quran ada. Dalam hadis sangat banyak.
Sila ikuti. Pertama sekali tentang dalil. Adanya nama Allah Al-Musawwir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Dialah Allah yang menciptakan Al-Khaliq, Al-Bari yang mengadakan, Al-Musawwir yang membentuk rupa, yang mempunyai Al-Asma'ul Husna. Confirm. Dalam Al-Quran ada disebut salah satu nama Allah adalah Al-Musawwir. Nah, sekarang kita ingin tahu apa makna Al-Musawwir. Kita ambil pandangan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Dalam kitabnya Syarah Al-Asma'ul Husna. Makna Al-Musawwir, kata Imam Ibnul Qayyim, makna taswir wa takhtit wa tashkil. Dalam bahasa kita, makna taswir ialah menggariskan, at-takhtit, dan merancang atau membentuk sesuatu. At-takhtitu wa tashkil, menggariskan, merancang, merencanakan, semuanya boleh diartikan at-taswir. Dr. Muhammad Abdul Razik pula berkata di dalam kitabnya Ad-Du'a bil Asma'il Husna, alhamdulillah, Ustaz dalam menyusun kitab Al-Asma'ul Husna ini, Ustaz memiliki rujukan kitab-kitab dalam bahasa Arab tidak kurang dari 10 jenis kitab yang dikarang oleh ulama-ulama terkenal. Selebihnya dari bahasa Malaysia dan Indonesia. Lebih kurang 15 rujukan. Jadi dalam menyusun buku ini, bukan dari cara berfikir Ustaz semata-mata, tapi Ustaz ambil dari pandangan ulama-ulama Islam terkemuka. Apa kata Dr. Mahmud Abdul Razik? Allah Al-Musawwir, maksudnya dialah zat yang menciptakan tanpa contoh sebelumnya rupa makhluk, membaguskannya sesuai dengan hikmahnya. Yang membentuk wajah udai macam ini ni, dengan hidungnya macam ini, dengan mulutnya macam ini, dengan janggutnya. Yang membentuk itu bukan mak bapak kita. Yang membentuk itu adalah Allah. Dari sudut itu Allah dipanggil Al-Musawwir. Dia nak bentukkan kita dalam bentuk bagaimanapun rupa, itu kerja dia. Tugas kita syukur saja jadi insan yang sempurna.
Dia memberikan kepada setiap makhluk gambaran atau rupa yang sesuai dengan kehendak dan hikmahnya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan rupa manusia di dalam rahim seorang ibu secara bertahap. Mula-mula dalam bentuk sperma, nutfah, mani, kemudian berubah ke tahap berikutnya alaqah, segumpal darah, kemudian fasa berikutnya mudghah, menjadi seketul daging. Itu asal usul kita ketika dalam perut ibu. Siapa yang bentuk itu? Semuanya kerja Allah. Kemudian lalu menjadikan mereka rupa yang beragam. Hatta kadang-kadang adik-beradik kandung, rupa kita berbeza. Sebagaimana dia menjadikan manusia dalam bentuk serta rupa beraneka ragam, bukan bentuk saja. Demikian pula dia menjadikan manusia berbeza-beza dalam hal akhlak. Ada yang baik akhlaknya, ada yang buruk akhlaknya. Tingkah lakunya, perangainya, kebiasaan, cara berfikir, serta kemampuan dalam membuat sesuatu. Semua berbeza. Allah Al-Musawwir. Maksudnya, apa maksud kalau Allah menamakan dirinya Al-Musawwir? Maksudnya bila dia menginginkan sesuatu, lalu dia berkata, kun fayakun, jadilah, maka jadilah sesuai. Sesuatu sesuai dengan sifat dan rupa atau bentuk sebagaimana yang dia kehendaki dan dia pilih. Ustaz dalam bentuk macam ini, abang ustaz dalam bentuk lain lagi, adik ustaz bentuk lain lagi. Ustaz dijadikan laki-laki, adik ustaz perempuan, abang ustaz 4-5 orang semuanya laki-laki dengan bentuk yang berbeza-beza. Itu semuanya kerja Allah. Kita hendaklah redha dengan apa yang telah Allah bentukkan. Sebab yang jadi ukuran bukan bentuknya rupa, wajah, tapi yang dinilai oleh Allah adalah iman di dada dan amal yang kita lakukan dalam bentuk nyata. Sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah, la yanzuru ila suwarikum, Allah tidak lihat pada rupamu, wala amwalikum, Allah juga tidak lihat pada harta kamu, walakinnallaha, tetapi Allah melihat, yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, tetapi yang Allah lihat, yang Allah nilai adalah hatimu dan amal kamu. Hati maknanya akidah, sebab dia di dalam hati, keyakinan, i'tiqad. Dan yang kedua, apa yang kamu amalkan dalam bentuk zahir. Salat, puasa, baca Quran, ihsan pada mak bapak. Yes. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jelas dari ayat itu atau dari hadis itu, yang Allah nilai bukan rupa. Bukan juga banyak sedikitnya harta. No. Allah nilai itu kita punya iman dan amal.
Itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tin, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sesungguhnya kami jadikan manusia dalam bentuk yang paling cantik. "Summa radadnahu asfala safilin." Kemudian kami humban manusia yang cantik itu ke dalam neraka jahim. "Illal ladzina amanu wa amilus salihat." Kecuali yang kami tidak lempar itu mereka yang ada iman dan amal saleh. Ayat ini lagi-lagi menguatkan yang menyelamatkan kita di dunia nanti bukan karena kehandsoman kita, bukan karena kecantikan kita, bukan banyak sedikitnya harta, bukan tinggi rendahnya pangkat, jabatan, status, tapi iman dan amal. Itu sebabnya apabila dijadikan oleh Allah sebagai insan yang handsome, ganteng, lawa, jangan terlalu bangga dengan kehandsoman kita. Kalau kita cantik, jelita, jangan terlalu bangga dengan kejelitaan kita. Sebab bila mati nanti masuk dalam kubur penuh dengan ulat. Tinggal hanya tengkorak saja. Itu yang kita tidak bangga-banggakan. Tapi yang boleh menolong kita sejak di alam kubur lagi, amal saleh kita, iman kita. Okey. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman menyatakan bahawa yang berkuasa membentuk rupamu itu adalah kerja Allah. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki, Dia menyusun tubuhmu. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Ada yang sempurna, ada yang cacat. Ada yang berkulit hitam, ada berkulit putih. Ada hitam manis, sawo matang. Semuanya itu kerjanya Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya melarang sangat yang kita robah-robah wajah kita, yang pesek jadi mancung, kecuali jika ada kecacatan yang nyata dan jelas. Sebab itu telah digolong sebagai mengambil hak Allah. Kita operate wajah kita supaya menjadi cantik. Haram hukumnya. Reda sajalah dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, "Tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghah fa khalaqnal mudghata 'izama fa kasawnal 'izama lahma thumma ansha'nahu khalqan akhar wa tabarakallahu ahsanul khaliqin." Al-Mu'minun ayat 14. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang.
Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Sucilah Allah, pencipta yang paling baik. Nah, sekarang kita berpindah pula tentang kehebatan Al-Musawwir. Allah yang membentuk rupa makhluk, di mana kehebatannya nama Allah tersebut. Ustaz harap hadirin dan hadirat serta para pemirsa beri tumpuan terhadap kepahaman ini, sebab sampai di mana kefahaman kita atau tidak faham, dia sangat menentukan berkesan atau tidak keyakinan kita terhadap nama Allah Al-Musawwir. Ingat kata ulama akidah dan ulama tafsir, keimanan seseorang mantap tidaknya sangat tergantung sampai di mana dia memiliki 3 knowledge, 3 ilmu. Pertama, ma'rifatullah, dia kenal Allah. Yang kedua, ma'rifatun nabi, dia kenal siapa nabinya. Dan yang ketiga, kesempurnaan iman seseorang sangat tergantung sampai di mana pengetahuannya tentang selok-belok agama Islam. Rupanya mengenal Allah ini adalah syarat pertama untuk membentuk iman kita. Ini yang kita maksudkan dengan bila ada kesan setiap nama Allah pada diri seseorang, dia akan menyerlahkan tindak tanduk harian. Akhirnya menjadi orang yang baik. Kehebatan Al-Musawwir. Syekh Mahir Muqaddam berkata, Al-Musawwir dialah yang menciptakan seluruh makhluk dengan keanekaragamannya, baik dalam bentuk rupa yang nampak ataupun yang tersembunyi, baik yang bersifat indrawi yang boleh dilihat oleh panca indera, mata, maupun dalam bentuk hasil fikiran, akli. Dengan kata lain, zahir dan batin yang dimiliki oleh makhluk, termasuk manusia, semuanya Allah yang taswir, bentuk. Maka kita mendapatkan berbagai makhluk yang berlainan jenis, yang tidak sama, seperti antara lelaki dengan wanita. Laki-laki lain, wanita lain. Bahkan yang sejenis pun tidak sama, seperti antara seorang wanita dengan wanita yang lain. Bukan hanya antara laki-laki dengan wanita, laki-laki dengan laki-laki lain pun beza, wanita dengan wanita lain pun berbeza. Siapa yang telah mereka bentuk masing-masing itu? Al-Musawwir, Allah Subhanahu wa taala. Mereka memiliki rupa, cara hidup, kelebihan dan kekhususan masing-masing yang unik, tidak sama dengan lainnya. Yang membuat itu semua adalah Allah Azza wa Jalla, Al-Musawwir. Itu sebabnya ibu bapa yang memahami nama Allah Al-Musawwir,
dia tidak akan pertikaikan. Anak-anak yang lahir itu, anak saya yang pertama cantik, comel. Mengapa yang kedua ini tak comel macam yang pertama? No. Awak tidak ada hak. Awak hanya penyebab saja. Zahirnya anak. Yang mencipta anak dan diri awak itu sendiri adalah Allah, Al-Musawwir. Selain kita tidak boleh mempertikaikan tentang wajah kita, perilaku kita, kita tidak boleh mempertikaikan wajah, rupa, bentuk anak-anak dan cucu-cicit kita. Adapun apa yang Ustaz tulis beberapa hari yang lalu, istilah yang sangat keliru. Jika Anda sayang, cinta kepadaku, terimalah aku apa adanya. Yang itu tak boleh. Maknanya bila kita sayang kepada anak, anak tak boleh cakap pada ayah atau ibu, kalau ayah ibu sayang pada anak anda, terimalah anak anda apa adanya. Yang itu tak boleh. Mengapa tak boleh? Anda kata si anak punya akhlak yang tidak elok. Mak bapak tak boleh. Karena sayangnya, dia terima apa adanya. Kalau dia sebagai pencuri, dia sebagai penzina, dia sebagai anak-anak yang durhaka meninggi suara pada mak bapak tak boleh terima ungkapan tersebut. Kalau ayah dan ibu betul-betul sayang pada anak anda ini, terimalah apa adanya. Tak boleh, yang itu tak boleh. Sebab ibu bapa yang sayang pada anak-anaknya, bila dia dapati anak-anak yang dia sayangi itu menyimpang, dia mesti betulkan. Tidak salat, dia akan suruh salat. Tidak tutup aurat, dia akan suruh tutup aurat. Dia berzina, dia minum arak, dia mesti dilarang. Yes, itu tanda cinta. Istilah yang itu tak boleh. Tetapi sebaliknya, bila yang dimaksudkan terimalah pemberian Allah apa adanya. Bila dengan maksud yang ini, Allah beri anak kita dalam bentuk yang comel, cantik, hidungnya mancung, alhamdulillah. Bila anak kedua tidak secantik yang pertama, alhamdulillah. Yang itu boleh. Terima apa adanya pemberian daripada Allah, yang itu okey. Itu membawa makna kita reda dengan pemberian Allah. Itu bab lain. Nah, sekarang kita ingin bahas apa kesan iman seseorang kepada nama Allah Al-Musawwir. Apa dia kesan positif? Bila kita dah faham makna Al-Musawwir tadi, itu sebabnya Ustaz minta supaya fokus tadi. Bila dah faham itu, dia akan memberi kesan kepada diri seseorang, diri kita. Ada 3 kesan positifnya. Coba perhatikan. Jika manusia benar-benar beribadat,
dan mentauhidkan Allah dengan namanya Al-Musawwir. Maknanya bila mantap keyakinannya terhadap nama Allah Al-Musawwir, yang dapat mereka bentuk sesuatu hanya hak Allah, apa kesannya? Apa impaknya? Apa akibatnya? Niscaya dia akan senantiasa menjaga kemurnian akidahnya daripada dicemari oleh khususiat rububiyah Allah. Khususiat rububiyah Allah maksudnya keyakinan kita bahawa yang membentuk kita ini adalah Allah. Bukan saja zahir kita yang dapat dilihat, juga batin kita. Yang membentuk itu semuanya adalah Allah. Dengan demikian, dia akan mengakibatkan kita akan jadi orang yang senantiasa jaga ketauhidan kita terhadap Allah. Dia tidak akan jatuh ke dalam syirik rububiyah. Kita dah belajar makna rububiyah, yaitu perbuatan-perbuatan Allah. Kita mesti tauhidkan. Yang mencipta itu kerjanya Allah. Yang mereka bentuk ciptaannya itu kerja Allah. Semua itu namanya tauhid rububiyah. Hanya dia saja satu-satunya zat yang mampu mencipta dan mereka bentuk sesuatu. Itu maksudnya. Oleh sebab itu dia tidak akan jatuh ke dalam syirik rububiyah. Syirik rububiyah maknanya menyekutukan Allah dalam rububiyah. Kononnya dia mampu untuk menghasilkan anak yang cantik, yang comel, laki-laki, perempuan. Itu maknanya orang tersebut sudah terlibat dengan syirik rububiyah. Mengapa syirik? Sebab kuasa yang menentukan jantina, kuasa yang menentukan rupa, itu hanya milik Allah, bukan milik mak bapak. Sehingga mereka tidak akan mempertikaikan. Itu maksudnya. Dia tidak akan jatuh ke dalam syirik rububiyah dan menyekutukan Allah dalam penciptaan, seperti menyerupakan sesuatu dengan pekerjaan Allah dan menggambarkan sesuatu yang menafikan pengabdiannya kepada Allah. Ini yang Ustaz maksudkan terhadap pemberian Allah kepada kita, terima apa adanya. Reda. Sebab kita kena yakin. Kita kena yakin keredaan Allah kepada seseorang bukan terletak pada rupanya. Bukan terletak pada hartanya. Bukan terletak pada tinggi rendah pangkatnya. Tidak mustahil anak kita yang kurang handsome, yang kurang cantik, dia lebih layak masuk syurga berbanding abang-abangnya atau adik-adiknya yang cantik, yang handsome, yang banyak harta, yang berpangkat tinggi. Sebab penilaian daripada Allah bukan pada rupa. Yes, itu maksudnya. Malah tidak heran kalau Ustaz katakan bahawa anak kita yang cacat,
Tidak mustahil mereka lebih layak untuk masuk syurga daripada yang sempurna. Kena faham itu. Semua itu menjadi mantap karena kita yakin yang mencipta bentuk itu adalah hak Allah. Sungguh banyak larangan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini seperti tercantum di dalam hadis-hadis Nabi yang sahih. Jangan terkejut kalau Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya melarang kita menggambar sesuatu, melukis sesuatu. Jangan heran. Sebab yang membuat bentuk sesuatu, khasnya yang bernyawa, itu hanya hak Allah. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya mengutuk orang-orang yang melukis, orang yang membuat gambar makhluk-makhluk yang bernyawa, yang kelak mereka akan dihumban ke dalam api neraka. Mengapa? Sebab mereka telah dikategori, diklasifikasi, telah mengambil hak Allah. Allah musawir, mereka juga musawir. Ini namanya syirik dalam rububiyah. Dalam perbuatan mereka bentuk. Kita dengar. Ustaz bukan cakap kosong. Lengkap dengan dalil-dalilnya. Coba tengok. Pertama hadis daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Coba tengok. Hadis ini riwayat Bukhari, Muslim. Lengkap dengan numbernya sekali. Bukhari hadis number 5606. Hadis riwayat Muslim number 2109. Apa bunyi hadis itu? Di sini pentingnya pertambahan ilmu. Mungkin ada di antara jemaah yang berkata, kami tak pernah dengar Pak Ustaz. Okey. Anda tak pernah dengar sesuatu hadis sahih. Itu tidak bermakna hadis itu tidak ada. Hanya saja Anda belum dengar. Nah, dengarlah sekarang. Biar kita rasa takut. Inna asyaddan nasi azaban 'indallahi yaumal qiyamah al-musawwirun. Yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum. Sesungguhnya orang-orang yang membuat gambar adalah manusia yang paling berat siksaannya ke atas mereka pada sisi Allah pada hari kiamat. Hadis ini menyebut orang yang paling berat siksaannya pada hari kiamat adalah orang yang menggambar sesuatu. Akan dikatakan kepada mereka, hidupkan apa yang telah kamu jadikan itu. Hidupkan apa yang telah kamu gambarkan itu. Sahih Bukhari, Muslim. Itu sebabnya jika Anda orang yang suka melukis, anak Anda kerjanya pelukis, sampaikan hadis ini. Si anak tak boleh katakan, ayah, terimalah apa adanya. Saya memang berbakat dalam bab ini, melukis. Tak boleh. Sebab itu larangan. Kalau ayah dan ibu memang cinta, sayang kepada anak tersebut yang mempunyai kerjaya sebagai pelukis, sampaikan ini.
tak boleh terima apa adanya. Yang kedua, juga hadis sahih Al-Jami'. Hadis daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, "Asyaddun nasi 'adzaban yaumil qiyamah rajulun qatala nabiyyan au musawwirut tamathil." Manusia yang paling berat ditimpa azab pada hari kiamat ialah lelaki yang membunuh nabi. Itu memang nomor satu. Dan selanjutnya apa kata Nabi? Yang juga akan disiksa dengan azab yang sangat berat di akhirat ialah orang yang membuat patung. Orang yang membuat patung. Yang membuat rupa tanah liat akhirnya jadi manusia, akhirnya jadi kucing, akhirnya jadi ayam, akhirnya jadi monyet. Orang tersebut adalah orang yang paling berat bakal menerima azab, siksa di akhirat nanti. Bukan Ustaz cakap. Rasul yang cakap. Hadis sahih. Kalau Anda katakan sekarang baru tahu, alhamdulillah. Tahu tak apa. Itu sebabnya Islam telah menetapkan satu kaedah, al-ilmu muqaddamun 'alal qawli wal 'amal. Ilmu hendaklah didahulukan sebelum Anda bercakap dan sebelum Anda berbuat. Ilmu sangat mustahak. Dia yang akan memandukan kita. Dan ilmu yang pertama sekali dan paling tinggi, tidak ada yang mengatasinya. Coba dengar kata-kata salafus salih. Al-ilmu ma qala Allah wa ma qala Rasul. Ilmu yang sebenar-benar ilmu ialah apa yang Allah firmankan dalam Quran dan apa yang Nabi sabdakan di dalam hadis-hadisnya yang sahih. Yes, itu dia ilmu yang paling tinggi. Okey, yang ketiga. Dalil lagi bahayanya orang yang melukis. Apakah semua tak boleh dilukis, Pak Ustaz? Nanti kita akan jawab setelah selesai yang tiga. Hadis daripada Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi. Hadis riwayat Imam Ahmad. Kullu musawwirin finnar yaj'alu lahu bi kulli suratin sawwaraha nafsan wa tu'adzibuhu fi jahannam. Setiap orang yang membuat gambar yang memiliki roh. Nah, siapa yang membuat gambar makhluk yang memiliki roh akan masuk neraka. Allah akan menjadikan roh pada setiap gambar yang memiliki roh yang digambarkannya di dunia itu. Dia gambar kucing ke, dia gambar kambing ke, dia gambar singa ke. Di dunia dia buat gambar itu. Di akhirat nanti binatang-binatang yang dia gambar itu Allah akan masukkan roh. Kemudian gambar-gambar itu akan menyiksakannya di dalam neraka. Maknanya dia akan dihumban ke dalam api neraka. Okey. Cukup menggerunkan hadis-hadis tersebut. Cuma kepahaman kita akan menjadi sederhana kalau kita dengar komen orang yang paling tahu, sebab beliau sangat dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi beliau pernah didoakan oleh Nabi ketika baby.
Allahumma faqihhu fid din wa 'alimhu ta'wil. Ya Allah, berilah baby ini ilmu agama yang mendalam dan kepahaman atau kemahiran dalam menafsirkan Quran, iaitu Abdullah ibnu Abbas. Apa kata beliau memberi komen terhadap semua hadis itu? Apa kata beliau? Fa in kunta la budda fa'ilan fasna'i syajar wa ma la nafsa lahu. Rawahul Bukhari dan Muslim. Jika kamu mesti juga melakukannya, yakni menggambar sesuatu, maka lakukanlah, gambarkanlah pohon-pohonan dan sesuatu yang tidak mempunyai roh. Pohon boleh, matahari boleh, awan boleh, pemandangan boleh, rumah boleh, kereta boleh, sampan boleh, sebab semua benda itu tidak bernyawa, tidak ada roh. Yang itu no problem. Nah, kalau begitu, menggambar atau melukis yang dilarang itu terbatas kepada melukis yang ada nyawa, sama ada manusia atau binatang. Yes, itu jawabannya. Kesimpulannya, berdasarkan keumuman hadis-hadis di atas, maka nyatalah akan pengharaman menggambarkan sesuatu yang bernyawa atau makhluk yang mempunyai roh secara mutlak. Yang ada roh tak boleh. Yang tidak ada roh, gambarlah pada musim ini dengan melihatnya rasa terhibur, durian musengking, durian D24, manggis, rambutan, buah duku, kiwi, tak jadi masalah. Sebagaimana kita apabila masuk, kalau tidak salah, Ustaz, mula saja masuk kawasan Melaka, banyak di jalan-jalan itu gambar-gambar durian, manggis, rambutan, dibuat patung. Yang itu no problem. Sebab yang itu tidak bernyawa. Itu sebabnya mengapa ada pandangan yang mengatakan jangan kita buat patung-patung manusia. Walaupun dia seorang pahlawan, dalam agama dilarang. Dalam agama dilarang. Kita bila lihat dalam konteks atau dalam sudut agama, ya, tak boleh. Yang kedua, kesimpulannya, adapun menggambar sesuatu makhluk yang tidak bernyawa atau tidak mempunyai roh seperti pohon, lautan, pemandangan, gunung ganang, buah-buahan dan seumpamanya, maka hukumnya dibolehkan. Ini sebagaimana menurut pandangan Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan tidak terdapat seorang pun para sahabat yang mengingkari pandangan Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Oleh sebab itu, bila ada anak kita ke cucu kita yang selama ini punya kerjaya sebagai pelukis, pembuat patung, dan mereka mahir dan berbakat dalam hal itu, tinggal alihkan saja. Daripada selama ini buat patung kucing, ayam, singa, beruang, alihkan saja. Supaya mereka itu membuat patung atau melukis sebagaimana yang kita sebutkan tadi,
sesuatu yang tidak bernyawa. Berapa banyak pelukis-pelukis di Indonesia, di Jakarta, di Bandung, di Bukit Tinggi, Padang, di Medan, mereka membuat lukisan pemandangan dengan gunung ganangnya, di lerengnya ada sawah-sawah terbentang. Sangat cantik dan mahal harganya. Yang itu, no problem. Okey. Nah sekarang, sampai kita ke bahagian yang terakhir, perbezaan antara Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Ketiga-tiga nama ini disebut oleh Allah bergandengan. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Berbezakah Pak Ustaz antara satu nama dengan nama yang lain? Yes. Ikuti penjelasannya. Kata Syekh Mahir Muqaddam dalam kitabnya Al-Wasit, Al-Asma'ul Husna, ketiga-tiga nama Allah ini hanya berbeza jika disebut secara serentak atau bersama-sama. Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, bila disebut bergandengan, dia membawa makna yang berbeza. Berbeza apabila dia disebut secara berasingan. Tetapi jika masing-masing nama itu disebut secara berasingan, maka nama Allah itu mengandungi atau mencakupi dua maknanya yang lain. Satu, Al-Bari. Bila disebut Al-Bari, dua yang lain itu, Al-Khaliq dan Al-Musawwir ada padanya. Kalau disebut Al-Musawwir, maka makna Al-Khaliq dan Al-Bari ada di dalamnya, selain maknanya tersendiri. Itu maksudnya. Nah, perinciannya macam ini. Nama Allah Al-Khaliq, dialah Allah yang menetapkan kadar atau sifat sesuatu sebelum dia menjadikan dan menzahirkannya dalam bentuk wujud sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Al-Khaliq itu maknanya Allah bercadang untuk membuat sesuatu yang sesuatu itu belum lagi dicipta. Itu sebabnya tadi di antara makna Al-Musawwir adalah plan, perancangan. Kata Syekh Mahir Muqaddam, Al-Khaliq, dia lebih kepada perancangan sebelum benda itu tercipta. Yang kedua, nama Allah Al-Bari. Dialah Allah yang merealisasi atau menzahirkan apa yang sudah ditetapkan sebelumnya. Ditetapkan sebelumnya Al-Khaliq, lalu dia realisasi, dia nyatakan dalam bentuk nyata, yakni mengadakan sesuatu yang sebelumnya tiada. Itu makna Al-Bari. Tidak ada satupun kuasa yang mampu mengadakan kecuali hanya Allah. Dari sudut itu, dia dipanggil Al-Bari. Nah, apa pula dengan Al-Musawwir, Pak Ustaz? Al-Musawwir, dialah membentuk segala sesuatu yang wujud sesuai dengan gambaran atau rupa yang telah ditetapkan untuk setiap makhluk. Itu menjurus kepada rupa dan bentuk. Jadi, jelaslah dengan penerangan di atas bahawa Al-Khaliq yang Maha Pencipta adalah lebih umum.
Itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala dipanggil Al-Khaliq dengan makna creator. Selain Al-Khaliq, semuanya makhluk yang dicipta, creation. Adapun Al-Bari, yang Maha mengadakan, itu lebih khusus daripada Al-Khaliq. Sedangkan Al-Musawwir, yang Maha membentuk pula, adalah lebih khusus lagi daripada semua. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada pagi ini sekitar nama Allah Al-Musawwir dapat kita fahami. Kalau masih belum paham, sila baca. Sila dengar sekali lagi, 2 kali, 3 kali, insya-Allah kita akan faham nama Allah Al-Musawwir. Cuma sebelum kita berdoa, Ustaz ingin beritahu sebagaimana yang Ustaz umumkan, yang tim telah masukkan di dalam grup. Malam ini jam 8, Ustaz ada ceramah di atas permintaan masyarakat di kawasan Sungai Buloh untuk membahas satu topik yang cukup menarik, pengorbanan yang hakiki, pengorbanan yang sebenar-benarnya yang dikaitkan dengan Idul Adha, Hari Raya Korban. Apa itu pengorbanan yang hakiki, Pak Ustaz? InsyaAllah selama 1 jam, Ustaz akan bahas pada malam ini, jam 8, 10 minit hingga 9-10 minit. Biasa, 1 jam. Cuma melalui Zoom, bukan melalui Facebook. ID-nya sudah Ustaz kirimkan. Tapi bagi yang tak biasa Zoom, jangan bimbang. Pagi tadi Ustaz minta kepada host yang mengendalikan Zoom ini untuk direkod, yang kemudian akan dijadikan sebagai YouTube untuk dapat juga akhirnya kita dengar, kalau tidak esok lusa, insya-Allah. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami, dan cucurilah mereka rahmat-Mu, ya Allah, sebagaimana mereka telah didik kami sejak dari kecil. Ya Allah, berilah kami pasangan hidup dan zuriat keturunan yang menyedapkan pandangan mata dan hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, pada pagi ini kami telah mendapat pendedahan tentang nama-Mu Al-Musawwir. Alhamdulillah, Al-Musawwir yang membawa makna yang membentuk rupa sesuatu, rupanya itu hanya milik-Mu. Dan dengan pengetahuan itu, ya Allah, bentukkanlah jiwa raga kami, zahir dan batin, ke arah menjadi insan yang sempurna, yang mendapat redha-Mu. Engkau Maha berkuasa, ya Allah. Oleh sebab itu, kami rakyat Nusantara cukup bimbang dengan kemarahan pandemik COVID-19 virus menyerang yang cukup dahsyat hari demi hari.
Oleh sebab itu kami mohon, Ya Allah, kiranya Engkau angkatlah COVID-19 ini dari negara kami dan negara jiran-jiran kami, khasnya dari keluarga kami. Dan bagi mereka yang dilanda virus tersebut, sembuhkanlah ya Allah penyakit mereka, sebab tidak ada kuasa yang dapat menyembuhkan kecuali hanya Engkau, birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia berupa jalan-Mu yang lurus, dan berilah kami kebaikan di akhirat berupa ampunan, keredaan-Mu dan syurga, dan hindarkan kami dari azab api neraka. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.